Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya mau lihat lambaian tangan orang-orang yang siap beribadah dan hatinya penuh dengan sukacita. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, saya mengingatkan bahwa hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur,
saudara dapat mengambil roti dan anggur perjamuan di pintu masuk di depan saudara ya. Saudara, berbicara mengenai sebuah ibadah, tahukah saudara apa yang terbaik yang dapat kita berikan, yang dapat kita bawa dalam sebuah ibadah? Ucapan syukur, pujian dan penyembahan. Amin. Hari ini saya mau ajak kita sama-sama untuk kita bawa yang terbaik, bawa ucapan syukur, bawa pujian penyembahan kita yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Dan kita mau belajar satu lagu baru saudara, lagunya bagus sekali. Begitu memberkati saya dan saya percaya lagu ini juga memberkati kita semua tempat ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa saudara. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Tuhan boleh tambahkan kami satu hari lagi yang begitu luar biasa. Kami boleh bersama berkumpul beribadah untuk meninggikan satu nama. Nama Tuhan kami yaitu Yesus Kristus Tuhan. Segenap hati kami datang mengucap syukur dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya penyertaan terbaik ada bagi setiap kami. Kami buka hati, menserahkan ibadah kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mau nyatakan bahwa Yesus Engkaulah yang terindah Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari belajar lagu ini sama-sama saudara. Mari katakan, ku datang dengan syukur. Ku datang dengan syukurku, kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, sebab karyamu indah bagi setiap kami Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Mari bersama nyatakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau
memberikan persembahan bagimu Tuhan. Hatiku Persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadiratmu. Hati kami aman dalam kasih-Mu Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadiratmu. Hatiku persembahan bagimu. Hatiku persembahan bagimu. Jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku tenang di hadiratmu. Hati kami aman. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya mari bersama sekali lagi nyatakan. Ku membawa sebab hanya Engkau di hidup kami, di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Katakan untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, untuk Yesusku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Selamanya kami bawa sembah kami hanya kepadamu Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami yang besar, Yesus namanya. Mari sembah Dia saudara. Kami datang dengan ucapan syukur, kami datang bawa pujian, penyembahan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Yesus Tuhan. Syakaralah Kurialah nama syana nama Kiralah patahkan nama segenap hati kami memuji
kena nama la Uriala nama shana nama la. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sekali lagi nyatakan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama, tak sepakat kami nyatakan dari tempat ini Tuhan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama, sekali lagi, selamanya menyatakan Kau yang terutama dalam setiap hidup kami Tuhan, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sambil angkat kedua tanganmu, bersama nyatakan selamanya, selamanya Kau Tuhanku, oh yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sekali lagi, selamanya, Kau Tuhanku. Yes, Kau yang terutama Tuhan, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam, katakan pengharapan, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Kami mau nyatakan bahwa sekali Yesus tetap Yesus, Engkau yang terutama di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap lebih lagi buat Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Amin. Boleh sambil bertepuk tangan saudara semuanya. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan. Mari bersama nyatakan, bagaikan air sirami tanah lesang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Bersama katakan, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hati. Sambil angkat tangan kita yuk sama-sama. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku.
siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bersorakan haleluya. Welcome Unified Dancer. Woo. Bersama. Air sirami tanah kesakitan, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Katakan lembut, lembut, indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku. PRJ sama-sama, come on. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Sekarang saya mau dengar yang wanita saja ya. Yang wanita dulu katakan sama-sama, come on. Kurang keras yang wanita, come on. Gantian yang pria sama-sama. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Mari sama-sama, come on. Lembut, indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, beri pengharapan. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Mari sama-sama nyatakan, ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau diriku. Untuk selamanya, sampai selamanya, kurang keras, coba. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu. GBPJ sama-sama nyanyi untuk Tuhan. Katakan, untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah.
dia bisa lebih suaranya? Raja Come on, say. atas dunia. Come on. Yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan one more time, come on say. Engkaulah Raja atas dunia. Yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Segala sorak kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terpuji pujilah Kau di atas segala bangsa yang percaya dengan amin. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau Allah yang menebus seluruh hidup kami Bapa. Saat ini Tuhan kami mengarahkan hati dan tangan kami Tuhan. Kami mau menaikkan syafaat untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Diberkatilah setiap hasil lautnya, hasil daratannya Tuhan. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan masyarakat bangsa kami Indonesia. Tuhan, saat ini kami membawa Tuhan untuk memimpin bangsa kami Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Engkau berikan hikmat dan tuntunan daripada Tuhan. Biar setiap keputusan yang diambil boleh menyejahterakan seluruh masyarakat bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Indonesia akan pulih akibat krisis ekonomi secara global. Indonesia pasti pulih dampak dari peperangan Rusia, Ukraina, dan juga pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai Pak Niko Tuhan sebagai pembawa pesan api Pentakosta ketiga. Dari bangsa kami Indonesia hingga ke bangsa-bangsa. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu beserta keluarga besar aman dalam lindungan Tuhan. Demikian pula Tuhan untuk Gembala CK7 Dr. Yanto Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam pengembalanya Tuhan. Pakai profesinya sebagai seorang dokter spesialis. Boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa Tuhan. Dan kami percaya hamba-Mu Dr. Yanto beserta keluarga aman dalam lindungan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk generasi Yeremia. Generasi muda yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi atas dosa. Bangkit atas CK7, bangkit atas gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau memakai generasi ini Tuhan, dipakai sebagai alat Tuhan untuk penyelesaian amanat agung sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Baik saudara, saya kembali mengingatkan bahwa hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan, saudara dapat mengambil roti dan anggur perjamuan di depan ya saudara. Dan selanjutnya kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini. Kalau ada boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada? Ada di tengah saya. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan dengan yang sangat meriah. Selamat datang, selamat beribadah. Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara meng-scan QR code yang ada di layar di depan. Dan berikutnya saudara kita akan segera memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan terbaik. Bagi saudara yang memerlukan amplop juga saudara dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh usher kami yang membutuhkan amplop.
Sudah semua? Kalau sudah saya akan pimpin dalam doa. Saya undang kita sekali lagi. Boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan doa persembahan bersama. Mari bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami, Tuhan. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, saudara. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Izinkan saya membawamu ke tempat di mana segalanya terjadi. Saat Sang Pencipta mengejar yang tertolak, yang tidak punya harapan, orang-orang yang hina. Sang Raja yang dijadikan orang bersalah dan layak dihukum. Dia ditolak, dia disesah dan dia dipaku. Hanya satu alasan kenapa dia datang, yaitu kamu. Mari bergabung bersama kami pada tanggal 7 April 2023 dari Tanah Perjanjian Israel di mana Yesus pernah melangkah. Bersama dengan gembala kita sebagai pemandunya. Kita akan melihat tempat-tempat di mana semua kejadian terjadi 2000 tahun yang lalu. Ibadah khusus Jumat Agung bersama dengan Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD, Evangelis Tamara Geraldine Tuan Kota STH Esos, dan Pastor JJ Simko Putra dalam 3 ibadah pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah Jumat Agung onsite disertai dengan ibadah onsite anak Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, ibadah Paskah onsite pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Ibadah Paskah onsite disertai dengan ibadah Paskah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan Selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya hidup kami hanya bagi Kristus. Sebab diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa kita diberkati karena kita mengandalkan Tuhan. Amin. Sebab hanya dekat Allah saja aku Tuhan. Thank you Jesus for making sure that we live in Christ only. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh Jesus. Ini pujian iman kami ya Tuhan kepadamu, bahwa dunia sehebat apapun berusaha menarik kami untuk jauh daripadamu, itu tidak akan bisa, sebab kami tetap mencintai Engkau. Engkau segala-galanya bagi kami. Sekali Yesus tetap Yesus. Itulah yang terutama yang dapat kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami bukan hanya menikmati Engkau, Engkau pun menikmati pujian anak-anak-Mu di tempat ini. Kalau surga menikmati pujian gerejanya, maka berkatnya pasti akan dilimpahkan untuk kita semuanya. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Seperti apa yang Kau taruh dalam hidupku, dan firman ini sangat memberkati aku. Aku akan impartasikan kepada umat di tempat ini. Kalau aku diberkati, mereka juga diberkati Tuhan. Lebih dari apa yang aku terima. Roh Kudus bekerjalah. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom. Saudara merasakan bahwa Tuhan menjamah kita pagi ini, saudara? Amin. Oh, luar biasa ya. Ikrar kita, janji kita kepada Tuhan itu menjadi sebuah persembahan yang indah. Sebab kalau kita tetap setia kepada Tuhan, kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan pasti juga memprioritaskan berkatnya dicurahkan untuk anak-anaknya. Amin. Nah saudara, multimedia boleh tampilkan PPT saya. Saudara tahu bahwa Pak Niko, gembala sidang kita, mendapatkan satu visi buat kita semuanya. Bahwa tahun ini adalah tahun mengalami kebangkitan dan kemenangan. Amin saudara. Hanya yang bangkit, mengalami kemenangan, itu akan mendapatkan anugerah dan rahmat dari Tuhan. Untuk menikmati bekal, menikmati berkat, bukan hanya di dunia ini, tapi juga di surga nanti. Jadi pastikan, kita adalah umat yang bangkit dan mengalami kemenangan. Sebab kedepannya nanti saudara, itu tidaklah mudah. Pakar apapun di dunia ini memprediksi tahun ke depan ini tidak mudah. Tetapi kita yang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita punya jaminan bahwa kita akan bangkit dan mengalami kemenangan. Tapi mari kita lihat dulu saudara, bahwa ketika kita ada di dalam anugerah dan kasih Tuhan, kita ini mendapatkan hak untuk memiliki, untuk mempunyai, ya, punya apa itu namanya? Hak mendapatkan anugerah mujizat dari Tuhan. Oleh sebab itu judul firman Tuhan hari ini adalah menggapai hal yang mustahil. Dengan cara apa saudara? Mujizat Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mendapatkan hal-hal yang dunia tidak bisa lakukan. Satu-satunya cara supaya kita tetap mendapatkan anugerah Allah di tahun-tahun yang sulit ini, kita perlu hidup di dalam mujizat Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mujizat kita perlukan dan mujizat masih ada. Karena itulah jalan satu-satunya untuk mendapatkan hal-hal yang mustahil. Mengapa saudara? Ini jaminannya. Bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada selalu jawaban untuk setiap masalah kita. Bahkan yang mustahil bagi dunia pun gak mustahil bagi kita selama kita tinggal di dalam Tuhan. Yuk kita baca satu ayat ini saudara. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Lukas pasal yang pertama ayat 37. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin kita bertanya, nah itu kan bagi Allah. Nah bagi kita manusia, bisa saja Pak mustahil. Itu kan bagi Tuhan, berkuasa atas segala-galanya. Ya mutlaklah, firman ini benar-benar bagi Tuhan, bagi kita Pak. Gitu. Banyak pertanyaan seperti itu. Tapi saya mau katakan begini, selama kita tinggal di dalam Dia di dalam kita, firman ini berlaku juga buat saudara dan saya. Amin. Ini jaminannya.
Nah banyak orang saudara dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu hidupnya berjalan di atas kemustahilan. Hidupnya berjalan di atas ketidakmungkinan ukuran dunia. Ibrani 11 mencatat saksi-saksi iman itu hidupnya di atas kemustahilan. Ketidakmungkinan bagi dunia. Ya. Saya tambahkan beberapa tokoh ini. Ya. Ada Daud, seorang gembala domba kok bisa jadi raja terkenal di Israel. Itu kan mustahil. Ibu Hana yang ditutup kandungannya oleh Tuhan. Dinyatakan gak punya anak dan mandul. Tapi kok melahirkan Nabi Samuel. Itu kan mustahil. Ada Musa. Dikatakan gak petah lidah. Gak bisa berbicara lancar. Tapi dipakai Tuhan untuk membawa 3 juta manusia keluar dari Mesir. Itu kan mustahil. Ada Abraham. Ada Yusuf. Ada Rut. Ya, orang Moab. Non-Israel, tapi menjadi bapak atau nenek moyang bagi Mesias. Kan mustahil semuanya itu. Dan saya berdoa nanti, selesai ibadah ini, saya mau foto-foto saudara ada di situ. Sebagai saksi iman bahwa kita pernah berjalan di atas kemustahilan. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Ada foto Pak Dedi di situ, ya. Ada foto saya juga di situ ya saudara. Pokoknya semua ada di situ. Ya, kenapa? Karena bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Nah, saya mau kasih 4 bukti saudara. 4 bukti di Alkitab. 2 perjanjian lama, 2 perjanjian baru. 4-empatnya ini berjalan di atas kemustahilan. Kalau kita belajar dari dia, kita belajar dari 4-empatnya, Tuhan mengingatkan kita, tuh mereka bisa loh. Kamu juga bisa. Karena Allah tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang pertama, Abraham. Saya senang sekali membongkar kehidupan satu manusia ini. Kenapa? Karena janji Allah kepadanya itu wow, luar biasa. Dan digenapi. Kenapa digenapi? Karena dia taat setia. Kaya raya dari Ur-Kasdim. Itu wilayah Irak, Mesopotamia. Suruh pindah ke Haran, wilayah Syria. Kaya raya saudara. Suruh keluar dari Haran. Itu sistem dunia. Karena Tuhan mau pakai manusia satu ini menjadi tolok ukur bagi orang beriman. Dia taat keluar. Untuk kemana? Gak tahu kemanapun dia melangkah. Karena Tuhan suruh keluar, ya keluar. Ini ketaatannya. Umur 75 tahun dijanjikan punya anak kandung dari istrinya Sarai. Menanti 25 tahun, 1 pun belum keluar. Padahal janji Allah keturunan sebanyak bintang di langit, pasir di tepi pantai. Tapi 1 pun belum, umur menjelang 100. Tapi saudara lihat, di tengah-tengah kemustahilan fisik Abraham dan Sarah, Allah menggenapi janjinya. Kita baca ini, Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur berapa saudara? 100 tahun. Ketika Ishak anaknya lahir baginya. Dari satu kalimat ini saja kita bisa melihat mustahil Abraham punya anak 100 tahun. Istrinya berapa saudara? 90 tahun. Kalau ada wanita 90 tahun hamil saudara. Wah, viral itu. Viral. Kenapa? Gak mungkin karena Allah menutup kandungannya. Tapi lihat, di atas ketidakmungkinan fisik Abraham dan Sarah, dia tetap memegang janji Allah bahwa imannya tidak menjadi lemah. Orang yang berjalan di atas kemustahilan Allah, orang yang berjalan di atas ketidakmungkinan dunia ini harus punya iman yang kuat seperti Abraham. Bahkan umur 100 tahun, Sarah 90 tahun, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui, dia sadar. Dia ngerti bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah ditutup. Saudara, saya tampilkan pertama ini supaya kita mengerti bahwa
Dunia menyatakan gak mungkin, Pak. Dunia menyatakan ini mustahil. Tapi sekali lagi Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wow. Kalaupun dokter memvonis kok ditutup kandunganmu. Kalau dunia menyatakan gak mungkin kamu punya anak. Tapi lihat satu contoh ini. Dia sadar usianya sudah tua, fisiknya sudah lemah. Tapi terhadap janji Allah, dia tidak lemah imannya. Tubuhnya lemah, tapi iman tidak lemah. Itu cara kita berjalan di atas kemustahilan. Amin, saudara. Yang pertama siapa? Abraham dan Sarah. Yang kedua, ini juga mustahil sebenarnya, saudara. Kemarin yang Holy Land ya, di bus saya lewat Jericho, saya tanyakan, tuh reruntuhannya Jericho tuh. Gitu. Dulu tempat yang disukai semua orang, saudara. Kenapa? Para pejabat-pejabat negara, khususnya orang-orang Yerusalem. Zaman sebelum ada di dalam pemerintahan otoritas Palestina, Jericho itu tempatnya luar biasa. Ya. Musim panas atau dingin di Yerusalem, orang pergi ke Jericho. Kenapa? Katakanlah puncaknya Israel itu Jericho, karena luar biasa. Disukai bangsa-bangsa. Tetapi suatu kali bangsa Israel yang dipimpin Musa keluar dari Mesir. Untuk masuk tanah perjanjian digantikan oleh Yosua. Musa mati di Gunung Nebo. Dua tempat yang harus dilalui oleh mereka, rombongan besar itu adalah Jericho, Sungai Yordan. Jericho, Sungai Yordan. Sungai Yordan dilalui, saudara. Tetapi kota besar Jericho ini berkubu. Tebal temboknya 2 kereta kuda bersimpangan bisa. Zaman dulu panah gak mempan meruntuhkan tembok Jericho. Zaman dulu pedang, ya, apalagi. Katakanlah ya, kita punya senjata apapun pada zaman Yosua, tidak mungkin Jericho runtuh. Tapi sudah lihat, singkat cerita, Allah pakai strategi yang luar biasa. Suruh mengelilingi. Sehari 7 kali. Sehari terus sampai ke 7 hari yang ke-7. Itu tembok runtuh. Bagi dunia gak mungkin. Bagi manusia mustahil. Sehebat apapun strategi perang, meruntuhkan tembok Jericho harus mengalahkan raja-rajanya dulu. Tapi strategi itu kan beda. Temboknya diruntuhkan, rajanya dibunuh, hartanya dijarah. Kenapa? Karena kita punya Allah yang berjalan di atas ketidakmungkinan. Oh, runtuh sekarang tuh tinggal runtuhan, batu-batu, saudara. Gersang. Karena zaman Yosua siapa yang bangun Jericho, terkutuklah mereka. Ini monumen tentang apa? Tentang cara Tuhan menyelesaikan masalah manusia. Yang manusia tidak mungkin lakukan, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, kalau engkau punya tembok-tembok dalam hidupmu, susah diterobos, susah diruntuhkan, susah dikalahkan. Ingat pagi ini, kita punya Tuhan yang berjalan di atas ketidakmungkinan dan kesusahan dunia itu. Amin, saudara. Tujuannya apa sih? Orang-orang percaya, Yosua, Musa, kita semuanya mendapatkan hal-hal yang mustahil itu bagi Allah. Nomor 1, mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, supaya kita tahu Allah kita itu siapa. Dan yang kedua, supaya bangsa-bangsa lain tahu. Orang-orang yang belum percaya kepada Yesus tahu, kita ini siapa. Saudara tahu? Ketika Jericho runtuh, temboknya berserakan, saudara. Itu bangsa-bangsa lain keder menghadapi Israel. Bangsa-bangsa lain takut, berpikir ulang untuk menyerang Israel. Kenapa? Karena Israel berperang bukan dianya, bukan merekanya, bukan rakyatnya, bukan Yosuanya, tapi ternyata Tuhan ada di depan mereka. Jadi mujizat terjadi itu karena Tuhan Allah ada di depan kita.
Pastikan posisinya kalau saudara pengen dapat mukjizat. Tuhan yang di depan kita, Tuhan yang diutamakan. Maka yang tidak mungkin bagi manusia, tidak mungkin bagi kita, mustahil bagi dunia ini. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Saya bangga punya Allah yang luar biasa seperti itu. Harusnya kita bangga juga. Amin. 2 dari perjanjian lama. Mari kita lihat 2 dari perjanjian baru. Allah tidak pernah berubah, kuasanya dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Satu kali, Yesus diundang ke rumah Jairus, Imam Jairus. Kenapa? Karena salah satu anaknya sakit keras. Yesus jalan ke sana bersama dengan rombongannya. Ingat ya, pada waktu itu Yesus sangat terkenal. Kemana-mana diikuti rombongan ratusan ribu. Diikuti kemana-mana. Nah, jalan ke rumah Yairus, tiba-tiba rombongan berhenti, saudara. Kenapa? Karena ada peristiwa ini. Perempuan pendarahan 12 tahun diceritakan dalam Injil supaya kita sebagai umat Allah yang percaya kepada Yesus tahu bahwa yang mustahil bagi manusia gak mustahil bagi Allah. Tradisi Yahudi, saudara, najis itu 7 hari. Najis 7 hari. Dia harus dikucilkan. Gak boleh menyentuh apa saja. Gak boleh bersinggungan siapa saja. Dia harus dikucilkan. Tidak boleh kul. Nanti seluruh kul najis kalau dia datang. Gak boleh ikut ibadah. Nanti seluruh persembahan dan orang-orang yang beda najis di hadapan Tuhan. Makanya dia dikucilkan. Penderitaannya tuh nomor 1 dikucilkan. Yang kedua, pendarahannya tidak hitungan minggu. Tidak hitungan bulan. Enggak cuma setahun 5 tahun. Berapa tahun, saudara? 12 tahun. Itu kesempurnaan penderitaannya. Hartanya habis entek. Ludes, des. Ke tabib ini enggak sembuh. Ke dokter ini enggak sembuh. Ke orang pinter ini enggak sembuh. Semuanya didatangi dan tidak mampu memberhentikan pendarahannya. Dan yang keempat, maaf saudara. Ya, udah enggak punya apa-apa. Itu bau kenajisannya itu sudah sampai kemana-mana. Tiba-tiba dia dengar Yesus mau ke rumah Jairus. Dia cuma punya iman begini, asal ku jamah jumbe jubahnya saja pasti aku akan sembuh. Hartaku entek untuk pergi ke tabib. Aku dijauhi oleh keluargaku, dikucilkan oleh bangsaku sendiri. Tapi aku percaya ini yang lewat, yang berjalan ini adalah Allah. Allah yang berjalan di atas kemustahilan itu. Buta melihat, timpang berjalan, mati 4 hari bangkit. 5 roti 2 ikan, 12.000 manusia kenyang. Wow, aku gak perlu peluk dia, aku gak perlu dekat-dekat dia. Asalku jamah jumbe jubahnya saja, aku akan sembuh. Kita tahu mengerti mengapa dia hanya pengen jumbe jubahnya. Karena dia tidak mungkin mendekat kepada Yesus. Najis. Dengan sisa-sisa kekuatannya, saudara. Dia merangkak. Merangkak kalau di karpet gini Pak Dedi, enak Pak. Tapi saudara lihat, jalanan Yerusalem kemarin, Andre saya kasih, nih batunya kayak gini nih Andre. Kalau kita ketok, bukan batunya yang bunyi, tangan kita yang bunyi. Saking kerasnya. Kasar, tapi dia merangkak. Karena bagi dia begini, asalku jamah jumbe jubahnya, aku pasti akan menerima kesembuhan itu. Karena hanya dia yang berjalan di atas kemustahilan. Dan betul, saudara, dengan sisa-sisa tenaganya, dia fokuskan perhatiannya kepada sosok Yesus. Enggak mungkin dekat memeluk Yesus. Enggak mungkin nyenggol Yesus karena nanti Yesus najis. Asalku jamah jumbe jubahnya. Dia punya iman, pasti akan sembuh. Dan saudara tahu, ketika dia sampai kepada jumbe jubah Yesus, itu pendarahannya berhenti. Berhenti. Wow, saya bisa membayangkan betapa kagetnya dia. Wow, hanya dengan demikian aku bisa berhenti penyakitku. Hanya dengan demikian aku bisa disembuhkan sakit penyakitku. Dahsyatnya Allahku. Dari pihak perempuan pendarahan 12 tahun seperti itu. Sekarang mari kita lihat dari pihak Yesus.
demi ada orang yang disembuhkan seperti itu. Yesus bilang begini sama murid-muridnya, sama pengikutnya. Stop, berhenti dulu. Tadi siapa yang menjamah aku? Siapa yang menjamah aku? Kata Yesus kepada para muridnya. Muridnya bingung, Tuhan, Guru, ini berbondong-bondong nih. Puluhan ribu nih. Tahu sendiri kan engkau viral. Makanya kalau ada orang desek-desekan, nyenggol engkau lumrah. Kalau ada orang yang sedikit memeluk tanganmu, wajar. Semua berbondong-bondong mengikuti Yesus. Apa jawab Yesus? No. Hanya ada satu yang menjamah aku. Yang menyenggol aku. Yang menyentuh aku. Karena ada kuasa yang keluar dari diriku. Wow. Dari ayat ini saudara, kadang saya malu. Jangan-jangan gereja Tuhan pada nari-nari, lompat-lompat, angkat tangan. Tapi tidak pernah sampai pada menjamah Yesus. Tapi saya berharap dan berdoa. Berapapun banyak yang hadir pada hari ini. Ketika kita mengangkat tangan, kita menari-nari di hadapan Tuhan. Itu jamahan kita kepada Tuhan. Dan mampu menyedot kuasa Allah. Kalau itu terjadi saudara, saya punya imajinasi rohani seperti ini. Yesus khotbah kemana-mana, kalau sekarang ada nih. Dia akan pamer-pamerkan. Wah, kalau saya ada di GBI PRJ, rasanya badanku tuh lemes banget. Kenapa? Yang datang nyedot kuasaku semua. Yang datang ini menjamah aku semuanya. Sehingga apapun masalahnya, sehingga apapun penyakitnya, problem hidupnya. Yang mustahil bagi mereka. Mereka mendapatkan mujizat daripadaku. Karena mereka menyedot kuasaku. Ini dilakukan saudara. Mustahil bagi dia. Gak mungkin bagi manusia itu dapat sembuh dari pendarahan 12 tahun. Tapi bagi Allah, gak ada yang mustahil. Kuatkan imanmu. Merangkaklah kalau perlu merangkak. Berkatalah dengan bahasa sederhanamu. Asal ku jamah jumbe jubahnya saja aku akan sembuh. Kalimat ini tidak ada dalam sastra Ibrani saudara. Tapi keluar dari hati yang paling dalam karena dia percaya. Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Yang mampu melakukan jauh melebihi apa yang dapat kita doakan, kita bayangkan, kita pikirkan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Amin. Yang pertama tadi siapa? Abraham. Yang kedua siapa? Yosua. Yang ketiga? Perempuan pendarahan 12 tahun. Yang terakhir saudara. Ini juga mustahil sebenarnya. Saudara tahu? Dari 12 murid-murid Yesus. 11-11-nya itu dari wilayah Galilea. Hanya satu non Galilea, wilayah Keriot namanya. Ya, namanya Yudas Iskariot karena dia dari Keriot. Nah, hampir sebagian besar murid Yesus itu nelayan. Memiliki jam terbang yang tidak sedikit. Kepalanya Petrus. Kepala asosiasi nelayan di Galilea waktu itu Petrus. Punya teman-teman yang jago cari ikan. Dan saudara tahu, setelah kebangkitan Yesus, sebelum dia naik ke surga, Yesus itu ingin memperlihatkan kuasanya tetap sama. Karena kematian Yesus membuat mereka, para murid itu betul-betul gelisah. Benarkah ini guru kita? Benarkah ini Tuhan kita? Benarkah apa yang diucapkan itu terjadi? Maka Yesus belum naik ke surga, dia jumpai anak-anaknya ini, murid-muridnya ini. Singkat cerita mereka cari ikan. Orang cari ikan tuh malam. Sore berangkat berlayar, nanti menjelang pagi pulang. Alkitab mencatat Petrus bersama dengan para murid-murid yang lain setelah Yesus bangkit, cari ikan. Karena Petrus bilang gini, sudah kalau begitu kita ayo kembali ke posisi kita masing-masing. Kembali ke aktivitas masing-masing. Karena guru gak ada lagi. Jadi nelayan lagi. Tapi malam itu seekor pun tidak tertangkap. Saya gak tahu itu. Ikannya dibawa Tuhan kemana. Biasanya kul di daerah sini kok gak ada. Biasanya sini ada kerumunan ikan kok gak ada. Petrus bingung, teman-temannya juga bingung. Ini kok kita satu pun gak dapat ikan. Itu aja udah mustahil.
udah membingungkan bagi mereka. Di tengah-tengah keletihan, menjelang pagi mereka mendayung perahunya untuk menuju ke tepi, ke pantai. Saudara. Sambil membersihkan pukat atau jalannya, tiba-tiba ada satu sosok yang datang menghampiri mereka. Anak-anakku, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Saudara tahu, Petrus jawabannya apa? Sepanjang malam kami tebarkan jala ke arah manapun. Sepanjang waktu malam ini kami tebarkan jala utara, timur, selatan, tenggara, timur laut, barat daya. Nggak ada satu ikan pun. Tapi karena engkau yang nyuruh, ya okelah aku tebarkan juga. Saudara, nggak mungkin ikan ditangkap, malam nggak bisa ditangkap, baru pagi bisa ditangkap. Nggak mungkin. Ada juga malamnya itu, pagi udah nggak ada. Karena begini, kalau malam saudara, kalau malam ya, suhu di dalam air yang banyak itu saudara, di bawah tetap dingin, atas anget, jadi ikan naik, gampang diambil. Kalau pagi, atas panas, bawah dingin, ikan turun, kira-kira seperti itu. Ilmu nelayan itu kayak begitu. Nah ini pagi menjelang siang, ikan udah pada turun. Tadi yang ke atas saja di jala susah, sekarang turun lagi, tambah susah kuadrat. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku tebarkan juga. Apa yang terjadi saudara? Begitu ditebarkan jalannya, mereka dak dikduk. Di tengah keheranan, di tengah dak dikduknya, dia angkat jalannya dan dihitung. Ada berapa ekor saudara? 153 ekor. Wow. Ini hal yang mustahil tapi terjadi. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Saudara tahu arti kata 153? Banyak orang menafsirkan 153 itu ada 153 spesies ikan di Galilea. It's okay, itu enggak salah, silakan berpendapat seperti itu. Ada yang berkata bahwa pada zaman itu ketika mujizat terjadi, ada 153 bangsa-bangsa di dunia ini. Monggo, silahkan. Tapi dalam pengertian firman Allah, 153 itu artinya gini. Ani, bene, Elohim. Ani, bene, Elohim. Akulah Allah yang berkuasa. Bagi orang Yahudi ini punya arti penting. Makanya yang mencatat cuman Injil Yohanes. Karena Injil Yohanes sedang memberikan sebuah pengertian bahwa Mesias yang lahir itu adalah Elohim yang sedang kau nanti-nantikan itu. Yang kau sembah itu, hai orang Yahudi. Mujizat ini terjadi dicatat hanya di Injil Yohanes. Sedang membuktikan bahwa yang membuat mujizat itu Ani Bene Elohim. Kalau saya sederhanakan, akulah Allah El Shaddai. Allah yang berkuasa. Mengumpulkan ikan-ikan untuk kau jaring. Allah yang berkuasa. Mengalirkan kuasanya dari dalam Yesus untuk menyembuhkan pendarahan 12 tahun. Allah yang berkuasa meruntuhkan tembok Yeriko. Allah yang berkuasa membuka kandungan Sarah dan melahirkan Ishak. Allah yang sama juga yang kita percaya, kita sembah pagi hari ini. Allah yang sanggup membuat mujizat buat saudara dan saya. Apa masalahmu? Seperti Abraham kah? Pengen punya keturunan? Atau masalahmu seperti tembok Yeriko yang susah untuk dilalui? Bisnis kok susah ya? Buka ini bangkrut, buka ini sepi, buka ini nggak berhasil. Ada kabar baik buat kita semuanya. Berjalanlah di atas kemustahilan itu. Karena kita ada bersama dengan Tuhan. Atau mungkin sakit penyakitmu gak sembuh-sembuh. Pendarahanmu tidak pernah berhenti dalam tanda petik penyakitmu. Ada kabar baik buat kita semuanya. Allah yang sama, Ani, Bene, Elohim itu adalah Jehovah Rafa. Allah yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Kalau engkau sepertinya seret dapat rezeki.
Ditutup pintu berkat sana, tutup pintu berkat sini, tutup pintu berkat situ. Saya mau katakan kabar baik buat kita semuanya pagi hari ini. Petrus dan teman-temannya sanggup mendapatkan 153 ekor ikan yang cukup buat mereka dan orang-orang ada di darat sana. Allah yang sama sanggup mencukupkan saudara dan saya. Amin. Atau mungkin saudara bilang gini, Pak, empat-empatnya saya nggak alami. Anak saya banyak, nggak seperti Abraham, cuman Ishak. Saya nggak punya tembok-tembok, nggak punya masalah. Semua dilancarkan. Setiap bikin bisnis, jalan, lancar, sukses. Buka toko, jalan, lancar, sukses. Buka kafe, jalan, lancar, sukses. Wow, luar biasa. Saya nggak seperti pendaran 12 tahun, Pak. Saya sehat. Saya rutin berolahraga, minum vitamin, nggak ada masalah. Atau mungkin saya bilang gini, setiap kali saya tebar jala, selalu saya dapat ikan-ikannya. Saya tanam saham di sini, saya dapat keuntungannya. Enggak ada masalah, Pak. Belum selesai. Saya mau katakan, kalau engkau tidak punya masalah seperti keempat-empatnya ini, perhatikan baik-baik ini saudara ya. Saya mau tampilkan ini loh. Berdoalah supaya jalamu tidak koyak. Kenapa? Karena banyak orang diberkati Tuhan lupa sama Tuhan. Diberi kesehatan dari lahir sampai meninggal, lupa sama Tuhan. Dikasih kesuksesan, buka ini sukses, buka ini sukses, buka ini berhasil, lupa sama Tuhan. Berdoalah ketika engkau diberkati Tuhan, sehat dan sukses. Berdoalah supaya jalamu tidak koyak. Kenapa? Banyak orang cari berkat, masuknya banyak, keluarnya lebih banyak. Masuknya banyak, keluarnya lebih banyak. Kenapa? Karena jalannya koyak. Jadi dalam hal ini, punya masalah atau tidak punya masalah, kita tetap tinggal di dalam Tuhan yang berjalan di atas kemustahilan itu. Amin. Amin saudara, pemusik boleh. Saya rangkum dengan sebuah ringkasan seperti kunci menerima berkat. Seperti Abraham dan Sarah. Milikilah iman yang kuat sesuai janji Allah. Dan nantikan dengan sabar. Yang kedua, seperti Yosua dan bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindaklah hati-hati. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka engkau akan berjalan di atas kemustahilan. Yang ketiga, milikilah pengharapan yang besar akan menerima kesembuhan. Seperti perempuan pendaran 12 tahun. Sisa-sisa tenaga kita pergunakan untuk fokus kepada Tuhan. Bodoh teing dengan yang lain. Yang penting aku merakak ke Yesus. Dan aku pasti terima kesembuhan itu. Yang keempat, pengen dapat mujizat kesembuhan. Pemulihan dari Tuhan. Taat. Turuti apa yang diberitakan Tuhan. Suruh tebar ke kanan, tebar. Suruh tebar ke kiri, tebar. Tarik jala, tarik. Dan kalau engkau sudah diberkati, disembuhkan, dipulihkan, ingat, berdoalah supaya jalamu tidak koyak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan bersama-sama bahwa kita percaya kepada Tuhan, satu-satunya Allah. Percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama, Yesus kau bukan jadi andalanku. Hanya kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku
sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi ya, katakan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Apapun yang kau perlukan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saudara katakan, aku percaya. Tanpa musik, katakan bersama-sama. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh Yesus, oh Tuhan, hari ini Kau perlihatkan 4 tokoh Alkitab yang berjalan di atas kemustahilan. Masing-masing punya problem yang berbeda, tapi mereka punya Allah yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu yang sanggup membuat kandungan Sarah dibuka kembali, yang sanggup meruntuhkan tembok Yeriko yang tebalnya 2 kereta kuda, yang sanggup memberhentikan pendaraan 12 tahun lamanya, dan mampu menangkap 153 ekor ikan itu. Allah yang sama yang mereka sembah adalah Allah yang sama yang kami sembah pada pagi hari ini. Apapun masalahmu, kekasih-kekasih Tuhan, utarakan kepada Tuhan. Pakai bahasamu, sederhana saja, namun dilandasi dengan iman yang kuat. Kalau itu masalah keturunan, mintalah kepada Tuhan. Kalau itu masalah tembok-tembok penghalang kesuksesanmu, mintalah kuasa Allah. Kalau sakit penyakitmu belum disembuhkan juga saat ini, ada kabar baik buat kita. Yang 12 tahun sakit saja disembuhkan Tuhan. Sakitmu disembuhkan Tuhan sebab engkau punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Kalau masalahmu ekonomi, macet sana macet sini, sulit, tidak gampang mendapatkan berkat, ada kabar baik. 153 ekor ikan dapat diambil oleh Petrus dan teman-temannya karena ada Tuhan Yesus di dalamnya. Pastikan hidupmu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka yang mustahil bukan menjadi hal yang mustahil bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat. Maka berkat Allah dicurahkan buat kita semuanya. Di dalam nama Yesus, yang diberkati sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Kita sekaligus akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Perjamuan kudus ini diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah berumur 12 tahun ke atas. Pastikan di tangan saudara ada roti dan anggur. Kita tetap bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau
siapkan hatimu kepada Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah manusia yang berdosa, yang layak mendapat kutuk dari Tuhan, layak dihukum Tuhan. Tapi puji Tuhan, Yesus turun ke dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia memberikan nyawanya ganti kami. Dia hancurkan tubuhnya supaya kami mendapatkan berkat keselamatan itu. Darahnya mengalir supaya kami diperdamaikan dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau layak mendapat pujian. Dan sementara kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehidangan dengan perjamuan kudus dengan Engkau. Layakkan kami. Kuduskan kami Tuhan. Kuduskan gereja-Mu. Mari kalau ada sesuatu yang mengganjal, yang belum selesai dengan Tuhan dan sesama, bereskan saudara. Selesaikan. Supaya perjamuan kudus kita ini menjadikan berkat buat kita, bukan kutuk. Terima perjamuan-Mu, Ampuni sucikan kami. Ampuni kami Bapa. Untuk menerima Ampuni anak-anak-Mu. Ampuni gereja-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Semua mengucap syukur kepada Tuhan. Semua berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tahun 2023 ini adalah tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Maka segala berkat yang kita perlukan untuk kita naik ke level yang lebih tinggi lagi, kita terima di dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Bangkitlah dan jadilah pemenang. Bangkit dan jadilah pemenang. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang terikat dilepaskan. Yang menghalangi tembok-tembok di depanmu dihancurkan oleh Tuhan. Terima, terima, terima dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya.
Bapa, terima kasih. Kau layakkan kami sehidangan dengan Engkau. Tubuh dan darah Kristus sudah menyatu dengan kami. Maka yang mustahil bagi dunia, yang tidak mungkin bagi kami, dibuat Tuhan mungkin dan pasti terjadi. Terima kasih Bapak. Para suami di tempat ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Inilah imam, raja dan nabi dalam rumah tangga anak-anakmu ya Tuhan. Berkati para suami tempat ini, supaya menjadi leader yang baik bagi keluarganya. Mengalirkan aliran-aliran kebenaran, sehingga keluarganya mendapatkan berkat-berkat yang dari Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan, bisnis anak-anakmu ini. Para suami di tempat ini menjadi pahlawan bagi keluarganya masing-masing. Istri-istri angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Inilah para penolong yang sepadan, yang Tuhan jadikan dia sebagai tiang doa bagi suami. Berkati para istri tempat ini ya Tuhan. Ibarat kebun anggur, mereka menghasilkan anggur yang manis, sedap dinikmati oleh suami dan seluruh isi rumah tangganya. Kami percaya para istri tempat ini akan tunduk, taat, setia seperti yang Tuhan perintahkan. Mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan dan menjadi pahlawan bagi keluarganya masing-masing. Anak-anak muda, angkat tangan muda hadapan Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, engkau akan melesat kepada kesempurnaan Kristus. Engkau akan menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Sebab engkau menjaga kekudusan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kesuksesan, keberhasilan menjadi bagianmu. Single parent, mungkin yang sudah ditinggalkan suami atau istri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau tidak sendiri lagi. Tuhanlah kekasih jiwamu. Apa yang kau perlukan disediakan Tuhan. Apa yang kau butuhkan dicukupkan Tuhan. Dan ukuran Tuhan adalah kelimpahan. Seluruh jemaatmu di tempat ini, semuanya diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Mendapatkan berkat-berkat yang mereka rindukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebelum kami berpisah, kami angkat tangan di hadapanmu untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sekiranya engkau mendengarkan firman Tuhan sampaikan pada pagi hari ini, untuk punya iman dan tindakan yang benar, maka hal-hal yang mustahil akan terjadi dalam kehidupanmu. Umur panjang di tangan kananmu, berkat dan hormatan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dalam VOP kali ini kita akan membahas Pentecost Again. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6, kita membaca sebuah peristiwa mengenai wanita janda dari seorang nabi. Wanita tersebut mengutarakan kondisinya kepada Elisa, di mana ia dikejar-kejar oleh penagih hutang dan anaknya terancam untuk diambil sebagai budak. Peristiwa ini dapat dimaknai secara rohani sebagai gambaran gereja di masa kini. Janda yang ditinggal suami yang berhutang dapat dianalogikan sebagai gereja yang merasa ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu di dunia ini, yaitu orphan spirit yang ada di dalam gereja. Penagih hutang dalam konteks ini dapat menjadi sebuah tipologi atau kiasan dari iblis yang selalu berusaha menggocoh dan menuntut hutang darah. Namun perlu dipahami bahwa hal ini tentu tidak berarti bahwa profesi debt collector dapat diasosiasikan dengan iblis. Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh wanita janda ini juga dapat menggambarkan kondisi yang menekan gereja hari-hari ini. Tekanan ini dapat muncul saat gereja lengah, tidak berjaga-jaga, atau membuka celah bagi iblis untuk mengintervensinya. Celah ini digambarkan dengan baik oleh jerat hutang dari suaminya yang adalah seorang nabi. Padahal orang yang takut akan Allah tentu akan senantiasa mengandalkannya dan tidak akan jatuh pada jerat hutang piutang yang tidak dapat dibayarkannya sesuai waktu yang ditentukan. Uniknya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sang istri nabi, tetapi juga dapat berdampak pada generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Kondisi tanpa ayah ini membuat anak-anak janda itu kehilangan tudung rohani. Tidak ada lagi figur bapak yang mengayomi dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak janda ini menjadi generasi yang terhilang dan warisan panggilan dari ayahnya pun tidak dapat dilanjutkan. Di tengah kondisi yang sulit itu, sang wanita janda mencari pertolongan hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa mengingatkan keluarga itu bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Masih ada harapan.
sebab masih ada minyak yang disimpan dalam buli-buli di rumah mereka. Minyak di dalam konteks gereja Tuhan dimaknai sebagai urapan dari Roh Kudus. Sisa dari urapan itu dapat menyelamatkan gereja Tuhan dari kondisi yang sulit. Namun, jumlah minyak sedikit tidaklah cukup untuk membawa keluarga ini sebagai tipologi gereja Tuhan untuk lepas dari intimidasi si penagih hutang. Seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, diperlukan minyak yang berlimpah. Perlu pengurapan Roh Kudus dengan kapasitas yang besar dan luar biasa. Untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu, kita sebagai gereja Tuhan perlu untuk mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya dan taat melakukan perintah Tuhan itu. Dalam konteks cerita ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemulihan hubungan antar generasi, antar ibu dan anak. Perlu adanya kerjasama antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua dalam menghadapi kondisi sulit yang dipicu oleh penagih hutang ini. Perlu ada arahan visioner dan relevan dari generasi orang tua bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, perlu adanya kepercayaan dan ketaatan dari generasi muda untuk menjalankan visi yang mereka terima. Generasi orang tua dan generasi anak muda harus bersinergi, mengambil beban yang sama. Dan yang kedua, menyiapkan bejana-bejana dan menuangkan minyak. Artinya gereja Tuhan perlu mempersiapkan hati yang haus dan lapar akan pengurapan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dapat dilimpahkan dengan dahsyat dan bejana hati kita tidak akan kering atau kekurangan minyak lagi. Melihat tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini, mutlak perlu adanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sebagai keluarga besar GBI Gatsu, kita tentu dapat sepakat bahwa Pentakosta ketigalah yang akan menjadi jawaban bagi keringnya bejana hati gereja Tuhan di zaman akhir ini. Kita membutuhkan Pentakosta yang baru atau Pentecost Again supaya urapan Roh Kudus tetap dapat berlimpah-limpah di tengah tuntutan dan intimidasi dari iblis yang semakin kuat di era ini. Jadi, mari sama-sama terus membangun relasi intergenerasi yang baik dan terus memiliki hati yang haus dan lapar supaya lawatan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga segera digenapi dan bejana hati kita tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.